Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eksya Vera Putri, NPM 181302453 akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada definisi dan karakteristik ekosistem terumbu karang. Definisi ekosistem terumbu karang merupakan bagian dari ekosistem laut yang penting karena menjadi sumber kehidupan bagi biota laut. Ekosistem terumbu karang dapat terbentuk dari 480 spesies karang dan di dalamnya hidup lebih dari 1.650 spesies ikan, moluska, krustasean, spons, alge, dan seagrass. Karakteristik terumbu karang merupakan salah satu ekosistem yang unik, yaitu hanya terdapat di perairan tropis. Walaupun karang batu suatu jasad hewani, suatu komunitas terumbu karang bukanlah suatu komunitas heterofilik, melainkan suatu ekosistem yang lengkap dengan struktur trofilik, termasuk pula suatu biomasa tumbuhan hijau dalam jumlah besar. Rangkaian struktur trofilik pada ekosistem terumbu karang digambarkan sebagai tempat hidup berbagai jenis biota penghuni daerah terumbu karang. Hewan pemakan plankton terdiri dari beberapa jenis ikan, lili laut, polip, kerang, spons, moluska, dan lain-lain. Yang kedua, jenis dan tipe terumbu karang. Seperti yang bisa dilihat pada tabel ada Acropora gytera, Acropora digitifera, dan Acropora humilis. Dan klasifikasinya bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya ada Acropora hyacinthus, Acropora rosaria, dan Favites abdita. Klasifikasi dan gambar bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya ada Favites acuticolis dan Goniastera peccinata dan Motifora sp. Gambar dan juga klasifikasi bisa dilihat di dalam tabel. Selanjutnya ada tipe terumbu karang. Yang pertama ada karang tepi atau fringing reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sepanjang dan dekat pantai atau shore dan jangkauan tumbuhnya ke arah laut dengan jarak beberapa ratus meter. Yang kedua ada terumbu penghalang atau barrier reef, yaitu terumbu karang yang berkembang sejajar garis pantai tetapi terletak dengan membentuk jarak dengan pantai dan diantaranya terdapat laguna. Yang ketiga ada terumbu cincin atau atoll, yaitu terumbu karang yang berbentuk cincin atau lingkaran yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Yang ketiga ada interaksi biota pada ekosistem terumbu karang, yaitu yang pertama ada interaksi terumbu karang dan bintang laut. Interaksi terumbu karang dan bintang laut yaitu interaksi mutualisme. Pada spesies Lynchia levigata mendapatkan makanan dari hewan-hewan yang hidup di sekitar terumbu karang seperti alge, spon, keong, kerang, bulu babi, dan endapan bahan organik yang lain. Sedangkan terumbu karang juga mendapatkan keuntungan dari sifat makan Lynchia levigata dalam menjernihkan makanan. Selanjutnya ada interaksi terumbu karang dan alga. Alga merupakan salah satu pesaing terumbu karang dalam mendapatkan ruang bertahan hidup. Pertumbuhan terumbu karang akan terganggu dengan banyaknya alga dalam suatu perairan. Semakin banyak alga, maka dominasi terumbu karang akan semakin berkurang. Selanjutnya ada interaksi terumbu karang dan ikan karang. Terumbu karang dan ikan memiliki interaksi yang kuat, yaitu interaksi langsung, sebagai tempat berlindung dari predator atau pemangsa terutama bagi ikan-ikan muda. Kemudian interaksi dalam mencari makan meliputi hubungan antara ikan karang dan biota yang hidup pada karang termasuk alge. Ikan karang dan terumbu karang berinteraksi dengan banyak cara. Pada kondisi tertentu, ikan dan terumbu karang dapat saling memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada interaksi terumbu karang dan beberapa jenis avertebrata. Nah, kebanyakan di antara avertebrata ini menyaring plankton dari partikel air laut di sekitarnya dan dengan demikian akan memperbaiki mutu air laut di sekitarnya. Peran lain yang diperlihatkan adalah tingkah laku udang banded coral yang bertindak sebagai dokter gigi dan membersihkan parasit pada gigi insang dan sisik ikan. Fauna berukuran mikroskopis membantu mempertahankan keseimbangan yang sehat antara alga dan karang. Hewan penggali lubang, cacing tiram, dan makoma meningkatkan kadar oksigen dalam endapan di terumbu karang dan mendaur ulang bahan organik yang jatuh dari atas. Selanjutnya ada adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Yang pertama ada spesies Archates typicus.
Adaptasinya berupa kemampuan untuk membenamkan diri ke dalam pasir adalah yang merupakan suatu upaya untuk menghindari kondisi kekeringan dan sengatan matahari. Selanjutnya ada spesies Trypanostus gratila dan Temnoplerus torematicus, yaitu beradaptasi dengan upaya melindungi diri dari hempasan ombak, serangan predator, dan sengatan terik matahari, yaitu dengan upaya berupa usaha melapisi dirinya dengan potongan daun alge dan lamun atau dengan serpian kulit kerang. Selanjutnya ada spesies dari Opiroidea, yaitu hidup berasosiasi dengan koloni karang hidup, dan juga memilih berasosiasi dengan marga Halimeda sp. Selain dengan rumpun Halimeda, bintang mengular ini juga sering berasosiasi dengan koloni spons, gorgonian, korang lunak, dan penatulaceae. Bintang mengular marga Ophiotella seringkali berasosiasi dengan koloni gorgonian. Tangan-tangan bintang mengular ini dengan kuat membelit percabangan kolonia gorgonian. Selanjutnya ada teknik transplantasi terumbu karang. Yang pertama ada terumbu karang buatan, yaitu metode sederhana dengan menenggelamkan struktur bangunan di dasar laut agar dapat berfungsi seperti terumbu karang alami sebagai tempat berlindung ikan. Yang kedua ada pencakokan. Metode ini biasanya dikenal dengan nama transplantasi, yaitu dengan cara memotong karang hidup lalu ditanam di tempat lain yang mengalami kerusakan, yang diharapkan dapat mempercepat regenerasi terumbu karang yang telah rusak. Yang ketiga ada biorefleks, yaitu suatu teknologi yang memanfaatkan bahan alami atau tempurung kelapa sebagai media untuk menempelkan larva planula karang sampai menjadi koloni individu baru. Yang keempat ada mineral accretion, atau metode ini mengaitkan terumbu karang pada bronjong-bronjong kawat baja yang dialiri listrik DC dengan voltage rendah. Nah, aliran listrik ini yang mengalir melalui kawat baja ini tersebut diharapkan dapat merangsang percepatan pertumbuhan karang. Selanjutnya ada metode pemetaan terumbu karang. Nah, yang pertama metode citra satelit direkam oleh wahana luar angkasa. Nah, pemetaan dengan cara ini memanfaatkan penginderaan jauh dapat mencakup area yang luas tanpa harus melakukan pengamatan langsung. Nah, penginderaan jauh akan dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengamatan langsung secara in situ. Selain itu, waktu yang dibutuhkan juga lebih singkat dan efisien. Nah, metode yang kedua yaitu metode Lizenga yang dikenal dengan nama metode Depth Invariant Index atau metode Water Column Correction. Nah, koreksi kolom air ini bertujuan untuk mengeliminasi kesalahan identifikasi spektral habitat karena faktor kedalaman. Metode ini menghasilkan indeks dasar yang tidak dipengaruhi kedalaman dan berhasil baik pada perairan dangkal yang jernih seperti wilayah habitat terumbu karang. Dengan transportasi algoritma Lizenga untuk pemetaan terumbu karang cukup akurat dan baik, serta cukup mewakili keadaan di lapangan dalam memberikan data informasi terkait sebaran maupun luasan terumbu karang. Selanjutnya ada satelit ALOS atau Advanced Land Observing Satellite, yaitu sensor satelit yang digunakan untuk deteksi terumbu karang yang digabungkan dengan sensor AVNIR-2, yaitu pemanfaatan sensor AVNIR-2 untuk mendeteksi perairan dangkal, yaitu cocok sekali untuk pemetaan terumbu karang karena selain mempunyai resolusi yang tinggi, juga mempunyai kemampuan mendeteksi pantulan maksimum daripada objek air dengan puncak pantulan air terjadi pada panjang gelombang kurang lebih 0,45 mikrometer atau spektral biru dan pantulan berkurang minimum pada panjang gelombang 0,65 mikrometer atau spektrum merah. Metode selanjutnya yaitu metode klasifikasi OBIA atau Object Based Image Analysis, merupakan teknik klasifikasi citra yang didasarkan tidak hanya pada rona dan tekstur piksel suatu citra, namun pada kesatuan objek. OBIA memandang citra selayaknya cara manusia memandang suatu objek oleh matanya. Hal itu berkaitan keuntungan lebih bagi metode ini dalam menghasilkan hasil yang lebih akurat. Keunggulan dari metode OBIA yaitu dapat menghubungkan antara aspek spektral dan spasial citra secara bersamaan sehingga menjadi kelas-kelas tertentu. Kelas-kelas yang diklasifikasikan dengan menghubungkan dua aspek di atas diterapkan dalam hubungan antar objek.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.